Hello guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan ini adalah laptop terbaru Special Edition Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Aspire Vero ini laptop Special Edition kerjasama antara Acer dan National Geographic dengan konsep Go Green atau ramah lingkungan. Jadi sebagian besar bahan pembuatan laptop ini terbuat dari bahan daur ulang. Bisa dibilang ini laptop ramah lingkungan. Apa aja beda laptop dengan Aspire Vero ini dengan laptop lainnya? Oke, kita bahas. Kali ini yang pertama saya mau nunjukin ke kalian dari unboxingnya. Saya hampir nggak pernah perlihatkan video unboxing soal laptop ataupun monitor, karena yang biasa itu kotaknya ya biasa aja. Nggak ada yang istimewa seperti Acer Aspire Vero ini. Ini saya dikirimin dari Acer dalam kondisi baru ya, belum dibuka sama sekali. Kesan pertama saya angkat boxnya ini terasa berat ya, padahal berat laptopnya ini sendiri 1,8 kg. Karena kotaknya ini cukup tebal, dan kotaknya ini 85% terbuat dari bahan daur ulang. Cara bukanya juga unik, di dalamnya kita akan melihat, awalnya saya pikir ini seperti frame, tapi ternyata ini adalah semacam gambar peta topografi yang dalam bingkai. Nah, kemudian kalau kita buka, ini konsepnya kayak laptop gitu, atau kayak koper cara bukanya. Di sini ada logo National Geographic, lalu tulisan Your Purchase Has Purpose. Ya, intinya kalau kita beli laptop ini, kita ikut membantu Acer dan National Geographic menghijaukan atau melindungi dunia. Selebihnya kalian baca aja sendiri biar durasinya nggak kepanjangan. Kemudian ini laptopnya dibungkus dengan semacam selongsong, ada tulisan Vero for Planet Earth. Ini selongsongnya 100% bisa didaur ulang. Lalu di dalamnya kita ada sekat box-box lagi berisi kabel power, buku panduan, buku garansi, dan stiker. Jadi dari boxnya ini sampai stikernya juga dari bahan daur ulang. Ini niat banget sih Acer bikinnya. Oke, terus kita di dalam boxnya ternyata masih ada lagi seperti pop-up gambar beruang kutub dan gunung es. Dari desain seperti ini buat saya sayang ya kalau kotaknya ini dibuang. Dan memang itu konsepnya Acer agar dapat digunakan kembali oleh pengguna ke depannya, sehingga dapat berguna untuk jangka waktu yang lama. Ada satu tambahan lagi di dalam box yang kita lihat tadi ada karton seperti ini ya bentuknya, dan ini bisa kita jadikan stand laptop. Ya ini hitung-hitung kita bisa lebih hemat biaya karena kita nggak usah beli lagi stand dari luar. Oke, sekarang kita bahas desain laptopnya. Acer Aspire Vero ini mengusung desain minimalis yang penuh dengan elemen petualangan. Bodi laptop ini terbuat dari campuran material ramah lingkungan yang digunakan dalam sasisnya, yaitu 30% dari materialnya terdiri dari plastik post-consumer recycle atau PCR, dan dipilih dengan cermat untuk menghadirkan keseimbangan daya tahan, kekokohan, dan estetik produk. Terlihat di sini di bodinya ada semacam titik-titik kuning gitu yang cukup kontras dengan permukaan abu-abu yang bertekstur. Dan ini kalau disentuh sedikit kasar, kesannya kayak batu granit gitu. Dengan desain seperti ini, laptop Aspire Vero National Geographic Edition ini mau menunjukkan ke kita kalau pembuatannya ini nggak menggunakan cat. Di bagian cover depannya, kita lihat di sini ada logo Acer dan sejumlah garis diagonal yang melintasi sekitar setengah dari cover atasnya. Ini sama seperti boxnya tadi, ini peta topografi. Cara baca petanya sih saya kurang paham ya, tapi dari cerita Acer ini menyinggung dampak pemanasan global atas naiknya permukaan laut. Berikutnya kalau kita balik ke belakangnya ada ventilasi hawa panas yang lumayan besar. Lalu ada rubber grip yang berwarna kuning dan ada speaker di kiri dan kanannya. Nah, saat laptopnya kita buka, terlihat bingkai kuning ikonik dari National Geographic yang dicetak langsung di sudut kanan bawah keyboard. Kemudian kita lihat pada tombol spasinya terdapat pesan For Planet Earth. Ini memberikan kesan kalau kita itu sedang berpetualangan dalam keindahan bumi. Lalu kalau kita lihat lagi di tombol R dan E-nya ini berwarna kuning dan kebalik, dan ini artinya reduce, reuse, dan recycle. Uniknya bahan pada keyboardnya ini juga terbuat dari 50% PCR bahan daur ulang. Tipe keyboardnya ini full size ya dengan numpad di bagian kanan. Walaupun pakai bahan daur ulang, dilihat langsung dari mata itu nggak kelihatan ya, udah kayak keyboard pada umumnya. Dan feel tactile keyboardnya masih nyaman dan empuk. Oh ya, keyboardnya ini juga sudah dilengkapi dengan backlight buat kalian yang suka bekerja di ruangan gelap. Oke, sekarang untuk ukuran touchpad-nya ini lumayan luas, kalau ditekan juga empuk dan responsif. Menurut saya, travel distance touchpad-nya ini cukup dalam ya, saya kurang suka, karena ngeklik kiri atau kanannya itu mesti agak ke dalam.
Tapi ini balik lagi sesuai kebiasaan kalian masing-masing. Oke, satu lagi yang nggak saya suka yaitu posisi sensor fingerprint-nya. Letaknya di area touchpad. Jadi jika saya sentuh bersamaan, si touchpad-nya juga akan kena. Tapi untuk responsif fingerprint-nya ini juga udah lumayan cepat. Oke, sekarang kita masuk soal layarnya. Aspire Vero ini dilengkapi dengan layar panel IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Jadi dilihat dari angle manapun sudah nyaman. Area pandangnya jadi lebih luas, baik untuk penggunaan produktivitas maupun untuk hiburan. Aspek rasionya 16:9. Brightness layarnya di 300 nits. Ini balik lagi ke masing-masing user. Kalau kalian lebih banyak kerja di dalam ruangan seperti saya, 300 nits ini masih cukup. Tapi kalau kalian sering mobile meeting di luar ruangan seperti di cafe-cafe outdoor gitu, spek 300 nits ini jadi agak kurang terang. Bicara soal meeting, Acer menanamkan webcam dengan resolusi 720-30 fps untuk keperluan kerja kalian seperti Zoom meeting atau yang lainnya. Nah, soal speaker dan mic-nya, Acer memberikan fitur baru untuk mengurangi kebisingan. Fitur ini bisa kita akses dari Acer Purified Voice Console. Di sini kita bisa atur lagi AI noise reduction levelnya dan mikrofon efek. Bisa mode off, personal calls, dan conference calls. Oke, ini dia untuk hasil webcamnya. Dan ini saya rekam dengan AI noise reduction-nya saya off. Mungkin kalian kedengaran suara musik, suara kipas angin, dan suara AC. Jadi agak berisik ya. Dan sekarang saya mau nyalain mode personal host. AI noise reduction-nya saya nyalain. Oke, udah nyala. Ada perbedaan nggak? Apakah masih berisik seperti yang pertama tadi? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini kondisinya masih sama, masih nyala ya semuanya, ada musik, ada suara asik. Memori RAM pada laptop ini 8GB DDR4 dual channel dengan komposisi 4GB onboard, dan 4GB lagi ini bisa kita upgrade hingga 20GB. Kemudian untuk storage-nya pakai SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512GB dan ini fix. Untuk prosesornya, Aspire Vero ini memakai Intel Core i5 1155G7, 4 cores 8 thread, yang bisa di-boost hingga 4,5 GHz. Lalu grafiknya menggunakan Intel Iris Xe grafik. Oke, sekarang untuk konektivitasnya, Acer Aspire Vero ini memakai Intel Wireless Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Untuk bagian port I/O-nya menurut saya udah cukup lengkap untuk kebutuhan saya. Di sebelah kiri ada input power, input LAN RJ45, kemudian ada port HDMI 2.0, ada dua buah USB 3.2 Gen 1 yang salah satunya bisa power off USB charging. Terakhir ada USB Type-C 3.2 Gen 1 up to 5GB per second. Lalu di sisi kanan ada Kensington Lock, USB Type-A 2.0, lalu 3,5 jack audio dan LED indikator. Nah, sekarang soal baterainya. Acer Aspire Vero ini mempunyai baterai 48 Wh. Pemakaian saya yang standar ketik-ketik browsing gitu selama kurang lebih 4 jam, baterainya berkurang setengahnya. Buat Zoom online selama 50 menit, baterainya berkurang sekitar 18-20%. Kemudian saya charger selama 53 menit, baterainya naik sekitar 25%. Soal baterainya, Acer Aspire Vero ini juga dilengkapi software bawaan VeroSense yang mampu membantu menghemat konsumsi daya atau energi saving. Oke, pemakaian saya untuk laptop ini kebanyakan buat editing, browsing, entertain, karena memang laptop ini juga prioritas buat produktivitas, bukan laptop gaming. Tapi saya juga ada cobain ya main game seperti Dota 2 di sini dengan settingan default. Aman, masih nyaman buat main tanpa patah-patah. Lalu seperti biasa saya cobain Genshin Impact juga. Kali ini di games Genshin Impact ini harus di setting low agar permainan lebih lancar. Overall walaupun terbatas untuk gaming, menurut saya masih oke lah buat games. Tapi tetap ingat ini bukan laptop gaming. Kesimpulannya laptop ini termasuk laptop yang punya visi membantu melindungi dunia agar punya masa depan yang baik. Terlihat dari desainnya yang ramah lingkungan. Dengan bahan seperti itu, laptop ini mampu mengurangi konsumsi emisi CO2 sekitar 21% dibandingkan laptop dengan ukuran yang serupa. Acer Aspire National Geographic Edition ini juga mendapat penghargaan Red Dot 2021 Brand Communication Packing Award fitur pendukung. Terbukti dari packing yang kita bahas tadi, secara menyeluruh semua kombinasi dari bahan di dalam laptop ini hingga kemudian kemasannya sangat memperhatikan dampak lingkungan.
Acer Aspire Vero National Geographic ini dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Menurut saya masih oke lah harganya, apalagi ini special edition dengan Intel Core i5 1155G7. Seperti biasa, Acer memberikan kita bundling Windows, kali ini Windows 11 dan Office Home Student 2021 dengan garansi produk selama 3 tahun. Produk ini bisa kalian dapatkan di online Acer e-store, Acer Official Store, kemudian Acer Exclusive Store, ada Acer Authorized Store, dan blibli.com. Oh ya, satu lagi, Acer Aspire Vero ini ada program #SayangBumi. Program ini ada inisiatif Acer Indonesia untuk mengurangi limbah domestik perangkat laptop melalui program tukar tambah perangkat lamamu dengan Aspire Vero ini. Dan ada cashback yang lumayan. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian video hari ini soal laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini. Gimana pendapat kalian soal laptop ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Saya Trejo Mas pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.